Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali penjelasan terkait penggunaan loop, yaitu yang pertama menggunakan for pada C++. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan for bersarang. Apa itu for bersarang? Artinya di dalam blok program for itu terdapat for yang lain. Jumlahnya minimal adalah 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk. Ini adalah cara penulisan for bersarang. Di bagian awal, ini adalah for yang pertama yang kita punya. Kita lakukan initialization list 1, lalu condition 1, artinya diulang sampai kondisinya benar, dan altering listnya seperti apa. Jangan lupa di sini ada tanda kurung kurawa, artinya antara kurung kurawa ini dan yang bagian luar ini merupakan di dalam blok for yang pertama. Kemudian kita punya blok for yang kedua. Blok for yang kedua ini berada di dalam blok for yang pertama. Karena kita tuliskan di sini agak menjorok ya biar terlihat, dan dia di dalam atau diapit di antara kurung kurawa yang ini dan yang ini. Kemudian kita juga punya for yang ketiga yang berada di dalam blok for yang kedua. Ini contohnya agak sedikit kompleks. Jadi artinya ada for dalam for dan di dalam for lagi. Nah, untuk lebih memahami, saya akan contohkan program membuat tabel perkalian. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah header dari tabel, atau ini adalah kolom yang pertama. Dan yang sebelah sini ini adalah baris yang pertama. Hasil perkalian dari kolom kali baris itu adalah hasilnya. Misalnya 1 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. Lalu misalnya di sini adalah 3 dikalikan dengan 4, hasilnya 12, dan seterusnya. Bagaimana kita membuat program seperti ini? Mari kita masuk ke pemrograman menggunakan C++. Baik, saya sudah membuka dev C++. Seperti biasa, yang kita tulis di sini adalah include iostream. Lalu kita tuliskan di sini adalah using namespace std. Lalu ent main dan return 0 seperti ini. Oke, langkah pertama ya, kita akan membuat terlebih dahulu adalah header kolomnya seperti ini. Jadi di sini ada tanda bintang-bintang dan bintang-bintang di sini ini menunjukkan dia adalah semacam garis saja. Bisa diganti dengan garis lurus atau garis putus-putus. Ini sesuai dengan selera kita saja. Kemudian kita lihat ada X 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Ini dibuat simple ya. Ini dibuat dengan menggunakan for biasa saja tanpa ganti baris. Oke, kita mulai. Jadi pertama di sini kita buat dulu ya deklarasi variabel di int dan j. Kemudian saya akan bikin di sini adalah si tabelnya. Lalu saya kasih ganti baris, lalu kasih bintang yang banyak. Misalnya seperti ini. Lalu saya kasih ganti baris. Jangan lupa di sini ya titik, koma. Lalu saya out lagi. Ini adalah X ya. Kasih spasi 1. Seperti ini. Lalu saya tuliskan for I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan 10. Jadi koma I plus plus. Di dalam blok ini saya hanya menampilkan cout ya. Cout I.
Lalu saya kasih spasi kosong seperti ini. Nah, tampilan ini kalau kita coba jalankan ya, ini masih kurang rapi ya, karena ini jaraknya masih terlalu pendek. Untuk bikin lebih bagus, saya akan menggunakan input output manipulator di sini. Saya akan tambahkan include io manip. Lalu sebelum i ya, saya tambahkan di sini adalah set w3. Artinya si bilangan ini akan mendapat 3 digit ya. Jadi posisinya digeser 3. 1, 2, 3. Oke, kalau kita coba lihat tampilannya kali ini, nah ini menjadi lebih baik. Dan saya lihat di sini ya, ini si tanda bintangnya ini agak kebanyakan. Jadi bisa kita kurangi beberapa buah, misalnya seperti ini. Lalu kita kopikan lagi si out yang ini dan kita paste di bagian bawahnya. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita berhasil membuat baris pertama ya. Baris pertama berupa leader kolom. Oke, selanjutnya kita akan membuat isi dari perkaliannya. Saya akan masuk lagi di sini ke PowerPoint-nya. Kalau kita lihat ya, di sini ketika 1 ya, dia akan melakukan perkalian. 1 lalu 1, 2, 3. Jadi kita akan membuatnya per baris. 1, 1, 2 sampai 10, lalu 2, 2, 4, 6 dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan membuat for yang pertama ya, for yang luar itu seperti membuat baris pertama dari 1 sampai 10 dari atas ke bawah. Jadi kalau di sini ya, setelah ini kita akan sisipkan. Ya, kita akan lakukan bukan sisipan, kita akan tambahkan di sini ya. Ini adalah for, ini masih i ya. I sama dengan 1, titik koma i kurang dari sama dengan 10, titik koma i plus plus. Lalu kita tampilkan si out ya, di sini si out set w 3 i dan dikasih spasi kosong di sini. Nah, yang membedakannya setelah si out ini kita tambahkan si out untuk ganti baris seperti ini, EMDL ya. Oke, kalau kita coba jalankan kali ini, kita berhasil membuat 1 sampai 10 ke bawah. Sekarang kita tinggal membuat isi tabel perkaliannya saja. Oke, di sini kita akan menyisipkan hal ini ya. Jadi antara set W3I dan ENDL ini kita sisipkan for yang kedua di dalamnya seperti ini. Sini ada J sama dengan 1, J kurang dari 10, J plus plus. Kemudian si out isinya adalah set W3 dan operasi perkaliannya. Oke, jadi apa yang akan dikerjakan ya? Saya akan memberikan ilustrasi prosesnya di dalam C++. Jadi ya, ketika kita lihat yang pertama, masuk ke bagian ini, nilai I itu akan sama dengan 1. Dan dia masuk kemudian menampilkan I-nya. Maka ini adalah tampilan ya. Dia akan menuliskan 1 di sebelah sini. Setelah itu dia akan masuk ke dalam blok for yang di dalamnya. Kalau kita punya suatu blok for tersarang, maka blok for ini akan kita kerjakan sampai selesai. Setelah itu baru balik lagi ke for yang ada di bagian luar. Jadi di sini ya, 1 ini adalah hasil dari blok for yang luar karena nilai I-nya sama dengan 1. Lalu
Di sini J-nya sama dengan 1. Saya tulis ini ya. Ini J sama dengan 1. Tadi ya nilai I yang di sini. I yang di sini adalah 1. Lalu dikalikan J sama dengan 1. Maka yang tertulis adalah ini. 1. Kemudian karena di sini adalah J++, maka nilai J-nya akan berubah menjadi J sama dengan 2. Sedangkan nilai I-nya tetap sama dengan 1. Maka proses di sini adalah I kali J, artinya 1 dikalikan dengan 2. Maka kita dapatkan 2. Dan seterusnya sampai J-nya sama dengan 10. Maka prosesnya adalah I-nya masih 1 ya. 1 dikalikan 10 ini sama dengan 10. Setelah J-nya sama dengan 10, maka kondisi di dalam sini J kurang dari sama dengan 10 menjadi salah. Artinya kita akan keluar dari blok for yang di dalam, balik lagi ke blok for yang ada di sebelah luar. Tapi kali ini nilai I-nya berubah. Nilai I-nya berubah menjadi I sama dengan 2. Lalu dituliskan di sini Cout I, maka kita tampilkan adalah 2. Dan dia masuk ke blok for yang di dalamnya. Nilai J-nya kembali menjadi 1 ya, tidak menjadi 11. Kembali lagi menjadi 1 karena di sini adalah J sama dengan 1. Lalu dilakukan proses I kali J yang mana I-nya 2, J-nya itu 1. Maka di sini akan tertulis 2. Begitu juga selanjutnya. Nilai J-nya berubah menjadi 2 karena di sini J++. J-nya 2, I-nya 2. Lalu prosesnya adalah I kali J ya. I 2 dikalikan 2. Dan seterusnya sampai 20. Ini juga akan dilakukan dan seterusnya sampai I-nya sama dengan 10. Maka di sini akan ditulis 10. Ini 20. Sorry, ini 10 juga, 10, ini 20 sampai terakhir adalah 100. Oke, mari kita balik kembali ke dev C++-nya di sini. Tadi ya kita selipkan di dalam sini. Selipkan for J sama dengan 1 titik koma J kurang dari sama dengan 10 titik koma J plus plus. Lalu kita tuliskan Cout set W 3. Prosesnya ya. I kali J. Lalu kita kasih spasi 1 buah. Titik koma. Dan tidak perlu ganti baris ya. Di sini tidak ada ganti baris. Ganti barisnya di luarnya. Di luar blok. Artinya setelah dituliskan sampai J sama 10 ya, ini baru kita ganti baris di sini. Lalu biar tampilannya bagus, maka di bagian sini ya sebelum return 0 saya tambahkan kembali tanda bintangnya. Tapi kali ini saya hapus nih. Nah, hapus ganti baris di sini ya. Oke, saya F9. Lalu lakukan F10. Nah, jadilah tabel perkalian kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.